Oke, hello guys and welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan manga atau lanjutan anime Spy X Family. Nah, di video kali ini kita bakal membahas untuk chapter 10 sampai 11 atau dapat dibilang ini spoiler untuk episode 8 anime Spy X Family. Nah, bagaimana isi cerita dan kelanjutannya, tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Nah, kalau sudah, langsung aja tanpa basa-basi kita ke pembahasan manga untuk anime Spy X Family. Melanjutkan pembahasan manga atau spoiler anime Spy X Family sebelumnya, sekarang kita bakal memasuki chapter 10 sampai 11. Nah, buat kalian yang belum melihat pembahasan sebelumnya, kalian bisa cek aja videonya. Di video sebelumnya kita sudah lihat kalau Anya meminta maaf kepada Damian Desmond, tapi sayangnya permintaan maaf dari Anya itu diacuhkan. Dan hal itu membuat beban pikiran Anya bertambah. Oke, kali ini Lloyd sedang mengajari Anya pelajaran sekolahnya, tapi kelihatannya Anya kesulitan memahaminya. Nah, pelajaran kali ini terkait bilangan pecahan ya guys. Anya mencoba membaca pikiran Lloyd atau Yor, tapi tetap saja ia tidak bisa memahaminya. Yor mencoba untuk menenangkan Lloyd untuk memberikan Anya waktu dan memberikan ketenangan untuk dirinya sendiri. Kemudian Anya pun berlari menuju kamar dan mengunci pintu supaya ia sedikit bisa tenang sendirian guys. Yor yang melihat kejadian ini menjadi teringat tentang adik laki-lakinya. Ia suka mengajari Yor yang ia tahu, dan ia pasti gembira jika Yor memuji adiknya tersebut. Lloyd pun berterima kasih kepada Yor dan ia memutuskan untuk menemui Anya, tapi ia melihat Anya sudah tertidur lelap karena belajar sampai kelelahan materi yang sebelumnya diajarkan oleh Lloyd. Dan saat ia tertidur, ia juga menggigau berbagai hal. Di lain sisi, Dominic yang sedang berjalan tiba-tiba bertemu dengan Yuri. Kemudian Yuri menanyakan apakah Yor datang ke pestanya. Kemudian Dominic menanyakan apakah kau belum mengucapkan selamat kepadanya kalau Yor sudah menikah. Yuri pun terkejut, ternyata Yor sudah menikah. Dan jadi di sini si Yuri itu adiknya si Yor ya guys, yang dimana itu udah lama nggak bertemu, dan sekarang ia diberitahu oleh Dominic kalau si Yor sudah menikah. Otomatis si Yuri ini terkejut karena ia itu belum diberitahu kalau ia sudah menikah. Nah, oke, kita memasuki chapter 11. Keesokan harinya Anya memasuki sekolah seperti biasa. Pelajarannya kali ini tentang yang semalam ia pelajari, tapi saat gurunya menunjuk Anya, ternyata Anya masih kesulitan dalam menjawabnya. Kemudian di lain sisi, Lloyd sedang melakukan pertemuan dengan Handler, di mana ia menanyakan apakah Anya bisa mendapatkan 8 stella atau bintang. Rencananya Handler ingin Anya mendapatkan itu dalam waktu 4 bulan. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, stella itu bintang atau poin prestasi gitulah ya. Kalau dapat 8 bintang otomatis menjadi Emerald Scholar. Tapi kalau berbuat buruk atau mendapatkan nilai buruk, itu dapat yang namanya Tonitrus atau petir, yang kalau dapat 8 Tonitrus otomatis bakal dikeluarkan. Ya, Lloyd menjawabnya dengan bohong dan berbicara dalam hati kalau mendapatkan Tonitrus mungkin bisa. WKWK. Kemudian Handler juga mengatakan kalau agensi anti mata-mata semakin gigih dalam melawan. Nah, jadi di sini juga ada organisasi khusus anti mata-mata guys. Salah satunya adalah organisasi Triple S atau SSS, State Security Service. Dan organisasi tersebut berhasil menangkap salah satu mata-mata. Di lain sisi, istri Dominic bertemu dengan Yor, di mana ia bercerita kalau suaminya tadi malam bertemu dengan adiknya Yor. Yor pun panik karena ia lupa memberitahu adiknya tentang pernikahannya. Dan itu juga sudah dalam waktu 1 tahun guys, pernikahan Yor dengan Lloyd, ia belum memberitahunya. Kemudian mata-mata yang ditangkap diinterogasi oleh kelompok Triple S atau SSS tersebut.
Ia dihajar habis-habisan agar mau memberikan informasi kepada organisasi tersebut, tapi mata-mata tersebut bersikeras menolaknya. Kemudian bos organisasi itu menyerahkan masalah ini kepada pemula anggota Triple S, yang ternyata itu adalah Yuri yang merupakan adik dari Yor. Wah, ternyata si Yuri ini tergabung dalam organisasi anti mata-mata guys. Wah, kalau bertemu dengan Lloyd otomatis ceritanya bakal menarik nanti. Kemudian ia bercerita kalau ia akan bertemu dengan kakaknya setelah menyelesaikan urusan ini. Jadi ia meminta untuk segera mengatakan yang sebenarnya kepada mata-mata tersebut. Mata-mata itu sempat berbohong, tapi Yuri mengeluarkan berkas foto di mana ia menunjukkan bukti kalau ia terlibat dalam masalah dokumen tersebut. Mata-mata itu tidak punya pilihan selain memberitahu yang sebenarnya dan mengatakan kalau dirinya hanya mengcopy dokumen tersebut. Kemudian Yuri pun menanyakan tentang mata-mata yang bernama Twilight. Tapi sayangnya mata-mata itu tidak tahu apapun tentang orang yang ditanyakan oleh Yuri. Nah, Twilight itu nama lain dari si agen petang ya, atau si Lloyd ini. Dengan serius Yuri membanting kepala mata-mata itu dan mengatakan, "Memang benar yang kau berikan cuma kertas, tapi apa kau sadar berapa banyak nyawa yang kau taruhkan?" Yuri pun membanting dengan tatapan yang sangat serius, dan Yuri mempertegas kalau dirinya mencintai keluarganya dan kakaknya dan akan melakukan apapun demi negara yang ia tinggali. Waduh, si Yor aja sangarnya kayak apa, apalagi adiknya ya guys, pasti nggak beda jauh. Di lain sisi, Anya dan Lloyd sedang menonton film Mata-Mata, dan Lloyd berpikir seandainya ia bisa fokus belajar seperti itu. Saat menampilkan scan Bondman berkata kalau sisa pelurunya tinggal 2, tiba-tiba Anya bertanya berapa banyak peluru pistol Bondman. Lloyd pun agak terkejut, tapi ia menjawabnya saja, kalau diisi penuh mungkin sekitar 8. Kemudian Anya menjawab 2/8. Otomatis Lloyd terkejut karena Anya bisa tahu materi pelajaran itu jika dicontohkan dengan contoh yang nyata atau yang ia sukai. Aduh, jadi materi pembagian seperti itu ya bisa tahu guys kalau dicontohin dengan seperti itulah ya. Saat Lloyd sedang kagum, tiba-tiba Yor datang dengan wajah panik dan mengatakan kalau adiknya Yuri akan datang malam ini. Dan Yor khawatir kalau ini cuma pura-pura, tapi Lloyd dengan tenang menenangkannya. Rencananya kali ini adalah persiapan set pasangan mesra. Foto dan dekorasi mesra keluarga Forger dipasang di berbagai ruang rumah supaya nanti si adiknya Yor tidak curiga. Dan ada scan unik di mana Lloyd dan Yor tatap-tatapan dan Anya mengatakan kalau mereka akan berciuman dan membuat mereka malu-malu kucing. Sudah beberapa jam mereka menunggu tapi adiknya Yor tak kunjung datang, bahkan Anya sampai ketiduran menunggunya. Dalam perjalanannya, Yuri sangat senang karena akan bertemu kakaknya dan ia juga khawatir karena ia tidak diberitahu sampai 1 tahun tentang pernikahannya. Ia berprasangka kalau suaminya Yor adalah berandalan sehingga ia tidak mau memberitahu dirinya. Yuri akan menghancurkan segala ancaman yang mengganggu kakaknya, tidak terkecuali suaminya. Akhirnya ia sampai ke rumah Yor dan menekan bel. Saat pintu terbuka, ucapan selamat datang terucap dari Lloyd dan Yor dan dengan senyuman palsu menyambutnya. Nah, bagaimana kelanjutannya pertemuan antara Lloyd dengan Yuri? Bagaimana ceritanya? Jangan lupa subscribe and like, oke? Bye bye.